pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami datang, kami mau menyembah, kami memuji Tuhan Yesus. Kiranya hadirat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus dulu yuk. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tuhan Yesus tetap setia untuk mengasihi kita. Amin adik-adik. Kita mau nyanyi lagu apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah timbul dalam hati, apa yang tak pernah didengar telinga. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Sama-sama kita nyanyikan ya.
kita angkat pujian ini, kita serahkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdiri untuk bangsa kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bangsa kami ini seperti di surga ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami ini di masa COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang campur tangan, Engkau yang berkati bangsa kami ini supaya selalu kecukupan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Pekanbaru ya Tuhan Yesus. Biarlah masyarakat di kota ini semakin taat akan protokol kesehatan yang ada Tuhan Yesus. Mereka mau melaksanakan 5M dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga COVID-19 lama-kelamaan angkanya akan menurun ya Tuhan. Dan juga Engkau sembuhkan semua orang yang terkena COVID-19 Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami ya Tuhan Yesus, untuk gembala pembina kami, pendeta Niko Notoro Rajo dan juga wakilnya, serta Pak Gede dan juga wakilnya Tuhan Yesus. Kami serahkan gembala-gembala kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa dalam-Mu Tuhan. Kau lindungi mereka kemanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Biar Engkau berikan mereka hati yang lebih lagi, serta pengertian akan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarga mereka semua, Engkau lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, adik-adik kami Tuhan Yesus. Biar Engkau berkati mereka Tuhan, walaupun mereka melalui daring di Zoom di rumah ya Tuhan Yesus. Biar Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan lebih lagi Tuhan. Dan juga mereka lebih lagi taat mau belajar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan Yesus. Engkau berkati pekerjaan papa mama kami, juga keluarga kami Tuhan Yesus. Engkau lindungi mereka dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kasih-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, kiranya Roh Kudus hadir mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Kakak harap semuanya dalam keadaan sangat baik dan sehat ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Kapal Kandas. Kandas dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya itu terlanggar atau terantuk pada dasar laut. Kakak mau tunjukkan ada 4 huruf. Nah, huruf ini akan diacak di layar. Nah, huruf ini harus dirangkai menjadi sebuah kata yang sangat disukai oleh Tuhan Yesus dan orang tua kita. Adik-adik tahu huruf nanti menjadi huruf apakah ini? Jadi kalimat apa? Kalau adik-adik sudah tahu ini menjadi rangkaian kata apa, adik-adik boleh membacanya kalimat ini. Ada yang tahu? Oke, yang sudah tahu silahkan dibaca. Apa bacanya? Coba diulangi. Oke, sekali lagi. Ya, benar. Kata itu adalah taat. Taat adalah sebuah kata yang sangat disukai oleh Tuhan dan orang tua kita. Kalau kita jadi anak yang taat, kita pasti diberkati. Tapi kalau kita tidak taat, pasti banyak hal-hal yang buruk yang terjadi. Contohnya seperti firman Tuhan hari ini. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai dengan 44. Ketika diputuskan bahwa kami harus berlayar ke Italia, Bapak Paulus dan tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira bernama Julius dari pasukan Kaisar.
kami naik ke kapal yang datang dari Adramitium. Kemudian berangkat dengan kapal itu yang sudah siap berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di provinsi Asia. Aristarkus, seorang Makedonia yang datang dari Tesalonika, berlayar juga bersama-sama dengan kami. Besok harinya, kami tiba di Sidon. Julius berbaik hati kepada Bapak Paulus dengan mengizinkan dia turun untuk mengunjungi teman-teman Bapak Paulus di kota itu, supaya mereka bisa memberikan apa yang Bapak Paulus butuhkan. Dari situ kami meneruskan pelayaran. Oleh sebab angin sakal, yaitu angin yang bertiup dari arah depan berlawanan dengan arah benda, kami berlayar terus menyusut pantai Pulau Siprus, supaya terlindung dari angin itu. Kami menyeberangi laut dari Kilikia dan Pamfilia dan sampai di Mira di daerah Likia. Di sana perwira itu menemukan kapal dari Alexandria yang akan berangkat ke Italia. Lalu ia menyuruh kami naik kapal itu. Beberapa hari lamanya kami berlayar lambat sekali dan dengan susah payah akhirnya kami sampai sejauh kota Knidus. Kemudian karena angin masih juga buruk, kami tidak dapat meneruskan pelayaran ke jurusan semula. Maka kami berlayar ke selatan Pulau Kreta melewati Tanjung Salmone supaya di sana kami terlindung dari angin. Dengan susah payah kami berlayar menyusur pantai pulau itu sampai akhirnya kami tiba di suatu tempat yang bernama Pelabuhan Indah, tidak berapa jauh dari kota Lasea. Kami sudah kehilangan banyak waktu dan karena hari puasa orang Yahudi sudah lewat, tidak aman lagi untuk melanjutkan pelayaran. Karena itu, Bapak Paulus menasihatkan Julius dan para anak buah kapal. Kata Bapak Paulus, "Saudara-saudara, aku melihat bahwa pelayaran kita akan membawa banyak kesukaran dan kerugian. Bukan hanya pada muatan dan kapal, tetapi juga bagi hidup kita." Tetapi Julius lebih percaya kepada jurumudi kapal dan kapten kapal daripada mendengarkan nasihat Bapak Paulus. Karena pelabuhan itu bukanlah tempat yang baik untuk tinggal selama musim dingin, kebanyakan anak buah kapal memilih untuk terus berlayar dan berusaha untuk sampai di pelabuhan Phoenix supaya kami semua bisa tinggal di sana selama musim dingin. Pada waktu itu, angin selatan bertiup sepoi-sepoi. Coba kita dengar bunyinya. Maka anak buah kapal menyangka bahwa mereka sudah bisa berlayar lagi sesuai dengan rencana mereka. Karena itu mereka mengangkat jangkar dan berlayar lagi menyusur pantai Pulau Kreta. Tetapi tidak lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Bertiuplah angin badai yang sangat kuat sekali. Tolong! Tolong! Angin badai mengamuk. Oh tidak, celaka. Kita pasti celaka. Perahu ini akan tenggelam. Tolong! Lalu kapal terjebak di tengah-tengah angin badai itu. Dan kapal tidak mungkin bisa berlayar lagi melawan angin keras itu. Jadi anak buah kapal membiarkan kapal terbawa oleh angin. Karena sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka keesokan harinya mereka mulai membuang barang-barang yang ada di kapal
ada yang membuang sepatunya, sendok, garpu, kaos kaki, jepit rambut, gunting kuku, tusuk gigi, rambut palsu, gigi palsu, wah pokoknya kacau deh keadaannya. Besoknya mereka membuang peralatan kapal ke laut. Berhari-hari lamanya kami tidak melihat matahari atau bintang-bintang. Dan angin badai itu terus saja bertiup dengan kencang. Akhirnya putuslah semua harapan kami untuk diselamatkan. Sampai berhari-hari lamanya mereka semua tidak makan. Dalam keadaan yang kacau seperti itu, apakah Tuhan tetap menolong? Tentu saja. Bahkan Tuhan telah menyuruh malaikatnya untuk berdiri di sebelah Bapak Paulus dan berkata, "Jangan takut Paulus." Sehingga Bapak Paulus menjadi berani dan kemudian berpegangan pada tiang kapal. Bapak Paulus berteriak, "Saudara-saudara, seandainya dulu kalian taat dan menuruti nasihatku dan tidak berlayar dari kereta, kita tidak mengalami semua kerusakan dan kerugian ini. Tetapi sekarang pun aku minta dengan sangat supaya kalian tetap tabah. Tidak seorang pun dari saudara yang akan mati. Kita akan kehilangan hanya kapal ini saja. Sebab tadi malam malaikat dari Allah yang aku sembah datang kepadaku. Malaikat itu berkata, 'Jangan takut Paulus, sebab engkau akan menghadap kaisar, dan atas kebaikan Allah kepadamu, semua orang yang berlayar denganmu akan selamat karena engkau. Oleh sebab itu, tabahkanlah hatimu. Sebab aku percaya kepada Allah bahwa semuanya yang terjadi seperti yang dikatakannya kepadaku. Tetapi kita akan terdampar nanti di suatu pulau.'" Wah, luar biasa sekali. Bapak Paulus menegur mereka karena ketidaktaatan mereka. Akhirnya mereka mengalami kesusahan. Dan akhirnya mereka mengerti bahwa taat itu penting sekali, apalagi taat sama Tuhan. Diam-diam anak buah kapal menurunkan perahu kecil atau sekoci untuk melarikan diri dari kapal itu. Tetapi Bapak Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit yang di kapal itu, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu semua tidak mungkin diselamatkan." Jadi prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci itu sehingga sekoci itu hanyut. Menjelang pagi, Bapak Paulus mendesak mereka semua untuk makan dengan berkata, "Sudah 14 hari lamanya kamu semua hanya menunggu-nunggu saja dalam keadaan tegang dan tidak makan. Sekarang aku desak kamu semua untuk makan dahulu karena kamu membutuhkannya untuk hidup. Tidak seorang pun di antara kamu akan binasa, bahkan sehelai rambut dari kepalamu pun tidak akan ada yang hilang." Sesudah itu, Bapak Paulus mengambil roti dan mengucap syukur kepada Tuhan di hadapan mereka semua. Lalu Bapak Paulus membagi-bagi roti itu, lalu makan. Maka mereka semua bersemangat kembali dan turut makan juga. Semua yang di kapal itu ada 276 orang. Sesudah makan secukupnya, mereka membuang muatan gandum ke laut supaya kapal menjadi ringan. Dan setelah beberapa hari di tengah laut, tiba-tiba brok! Kapal menabrak sesuatu. Kapal itu membentur pasir di dasar laut, lalu kapal itu kandas.
Haluannya atau bagian depan kapal tertancap ke pasir dan tidak dapat bergerak sama sekali. Buritannya atau bagian belakang kapal hancur dihantam ombak. Pada waktu itu, prajurit-prajurit di kapal berencana untuk membunuh semua tahanan, supaya tidak ada yang berenang ke darat dan tidak ada yang melarikan diri. Tetapi Julius mau menyelamatkan Bapak Paulus. Jadi, dia mencegah prajurit-prajurit melaksanakan rencana mereka dan memerintahkan supaya mereka yang bisa berenang lebih dahulu terjun ke laut dan berenang ke daratan. Dan yang lain yang tidak bisa berenang disuruh untuk berpegangan pada papan-papan atau pecahan kapal itu. Dan puji Tuhan, semua orang sampai di daratan dengan selamat. Tepat seperti ucapan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada Bapak Paulus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14 bagian A dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat itu mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Tuhan Yesus memberi contoh buat kita tentang ketaatannya kepada Bapa sampai harus disalib. Kalau Yesus tidak taat, maka kita tidak diselamatkan. Betapa pentingnya ketaatan itu. Kita mau belajar untuk taat, yang utama kepada Tuhan, kemudian orang tua, guru di sekolah, kakak-kakak pelayan anak, taat kepada aturan di mana kita tinggal sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat. Contohnya, hari-hari di masa pandemi COVID-19, ini sangat memerlukan ketaatan kita semua. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kalau saja masyarakat mau mentaati peraturan 5M, akan berkurang orang yang kena COVID dan yang meninggal. Kalau saja kita semua taat kepada peraturan lalu lintas, pasti tidak terjadi kecelakaan. Kalau saja kita taat pada aturan di mana-mana, hidup kita akan aman. Semua kata kalau saja kita taat. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus yang taat menjadi manusia kepada Tuhan dan orang tuanya. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik mau menjadi anak yang taat? Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan, Engkau masih setia menjaga dan melindungi kami Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan, untuk memohon ampun Tuhan, kalau sampai hari ini bahkan sampai detik ini Tuhan, kami masih menjadi anak-anak yang tidak taat Tuhan. Kami masih belum percaya seutuhnya Tuhan atas semua perkataan-Mu Tuhan. Kami masih bimbang Tuhan, kami masih mempercayai yang lain Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, kalau sampai detik ini Tuhan kami masih membukakan hati-Mu Tuhan. Kami masih menomorduakan Engkau Tuhan di hati kami. Ampuni kami Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan, kami masih tidak taat atas semua peraturan yang ada Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau saja kami taat terhadap protokol kesehatan Tuhan, mungkin saat ini COVID-19 sudah hilang dari kota kami, bahkan negara kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih sepele terhadap peraturan kesehatan Tuhan, protokol kesehatan. Ampuni kami Tuhan
kalau kami masih sembarangan di jalan Tuhan. Kalau saja kami semua Tuhan taat terhadap peraturan lalu lintas Tuhan, semua pasti kalau dalam keadaan aman Tuhan. Tidak terjadi kecelakaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih bersikap ugal-ugalan di jalan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan kami masih tidak taat terhadap orang tua kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih melawan sama orang tua kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berjanji Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat terhadap Tuhan dan juga orang tua kami. Ampuni kami Tuhan untuk setiap perilaku-perilaku kami yang tidak taat Tuhan. Tuhan, kami mau belajar peka terhadap setiap perkataan Tuhan. Kami mau untuk belajar peka untuk setiap keadaan yang ada di sekeliling kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berpegang pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap perlindungan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar taat. Kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Siapa yang bertelinga? Saya. Siapa yang bertelinga? Saya. Hendaklah mendengar firman Tuhan. Jika engkau bertelinga, aku pun bertelinga. Mari kita mendengar firman Tuhan. Berubah. T-A-A-T itu taat. T-A-A-T itu taat. Aku mau mendengar firman Tuhan. Berubah. T-A-A-T itu taat. T-A-A-T itu taat. Aku mau mentaati firman-Nya. Siapa yang bertelinga? Siapa yang bertelinga? Saya. Siapa yang bertelinga? Saya. Hendaklah mendengar firman Tuhan. Jika engkau bertelinga, aku pun bertelinga. Mari kita mendengar firman Tuhan. Berubah. T-A-A-T itu taat. T-A-A-T itu taat. Aku mau mendengar firman Tuhan. Berubah sama-sama adik-adik. Itu taat. T-A-A-T itu taat. Aku mau mentaati firman-Nya. Aku mau mentaati. Aku mau mentaati firman-Nya. Terakhir, aku mau mentaati firman-Nya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Shalom Kak Eca. Shalom, Kak Yem. Kak Eca, Ya. kita mau ngerayain ulang tahun nih. Hah? Untuk adik-adik semua yang berulang tahun di bulan ini. Wih, ayolah Kak, kita sama-sama nyanyi ya. Ayo, Happy Kak birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
adik-adik yang berulang tahun. Di bulan ini nih, kita ucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesuslah idolaku, ku mau jadi seperti Dia. Mengasihi Allah Bapa, juga mengasihi manusia. Jujur dan rendah hati, senang bekerja sama. Ku mau jadi seperti Yesus, ku mau menjadi saksinya.